Ya. Saya sendirian ngekos, pekerjaan ya hanya seadanya dan nggak punya uang sepeser pun. Itu benar-benar saya udah nangis, saya cuma bisa doa. Ini kalau cerita merinding deh saya, Mas. Iya. Saya minta tolong sama yang di atas, tolong, saya nggak tahu lagi harus gimana, saya hanya pasrah aja, mau dibawa kemana, gitu, mau diapain, mau dibawa kemana sama yang di atas, saya pasrah aja. Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Agung Saputra di channel Batas Limit. Ya, kali ini saya ada di daerah Nanggulan, tepatnya di Kulon Progo, di Geblek Pari. Ya, jadi nanti kita akan mengulik owner dari Geblek Pari, itu Mbak Putri. Selamat pagi. Iya. Oke, terima kasih Mbak Putri sudah menyempatkan waktunya untuk kita satu frame. Dan tentunya teman-teman pasti tidak lupa dengan tagline yang saya bawa, itu berubah atau kalah. Jadi nanti kita akan bercerita tentang pengalaman hidupnya Mbak Putri sampai sekarang sudah sukses membangun usaha yang bernama Geblek Pari. Oke. Keren banget ya tagline-nya ya. Iya. Apa tadi Mas Agung? Berubah atau kalah. Atau kalah. Iya. Keren. Oke, pastinya kan ada cerita ya. Mbak Putri pasti ada cerita di balik kesuksesannya sampai sekarang. Nah, itu nanti kita akan coba ulik bagaimana cerita atau berdarah-darahnya Mbak Putri sampai sekarang ini. Oke. Iya. Ya, berdarah-darah ini. Berdarah-darah ya. Oke. Mbak Putri, untuk Geblek Pari ini sendiri berdirinya kapan sih, Mbak? Jadi Geblek Pari ini usaha kuliner deso yang kami buat itu tahun 2017, Mas. Oke. Jadi waktu itu usaha kuliner di daerah Nanggulan itu kebetulan belum ada. Jadi waktu itu kami merintis usaha di sini itu bisa dikatakan emang cukup menantang ya. Iya. Banyak orang bilang kok berani sih Mbak spekulasi gitu. Oke, iya. Karena yang pertama jaraknya waktu itu cukup jauh dari kota. Ya. Di tahun 2017 itu memang masih sangat minim orang dari Jogja misalnya sampai dengan Nanggulan, apalagi berwisata ke sini gitu. Masih sangat jarang sekali, bahkan mungkin nggak tahu gitu tempat ini. Nah, kami waktu itu membuka di tahun 2017 itu tempat ini yang mungkin Mas Agung sekarang sudah melihat situasi di Geblek Pari tidak seperti ini. Masih sangat sederhana sekali. Yeah. Kami hanya punya satu dapur. Kemudian ini ada atap gelombang ini memang udah ada. Kemudian ada satu omah Jawa itu yang di belakang kita. Yang lainnya itu outdoor di bawah pohon. Jadi kalau hujan itu gerimis bubar. Berarti menyatu sama alam. Betul-betul menyatu sama alam. Dan memang sangat sederhana. Dan dari situlah kami juga sampai saat ini tetap dengan kami menjaga bahwa
kesederhanaan ini tetap kita bawa sampai sekarang. Bagaimana kita berrekreasi, kuliner, tapi tetap dengan nuansa sederhana. Oke, siap. Ya, jadi sudah jelas ya konsepnya itu kesederhanaan yang diangkat ya. Oke, untuk menu andalannya itu apa sih Mbak di Geblek Pari? Sebenarnya untuk menu andalan itu kita hanya kembali ke nostalgia atau kenangan tempo dulu gitu. Asik. Jadi ketika pengunjung itu datang ke Geblek Pari, dia merasa kami membuat untuk seperti kembali ke zaman waktu di kampung gitu, ke tempat neneknya atau balik ke rumah gitu. Itu nuansa yang kami ciptakan sehingga sebenarnya masakannya tidak yang aneh-aneh, hanya masakan rumahan. Yang dibuat dengan tungku seperti itu masaknya, bisa mengambil di dapur, seolah-olah ada di rumah sendiri gitu. Itu yang kami ciptakan, atmosfer itu. Jadi ketika orang datang ke Geblek Pari itu udah kayak dia datang ke rumah sendiri gitu. Masuk ke dapur, ngambil makan, bisa melihat tungku dan bude-bude yang masak, sesederhana dan sehangat itu gitu. Jadi nasi sayur deso yang mungkin tidak banyak ditemui di luar. Di luar, oke. Berarti pengunjung yang datang itu bisa ngambil sendiri ya makanannya? Iya, betul. Di sini itu kayak prasmanan gitu. Prasmanan. Jadi kayak kita kalau mau masuk ke rumah kita, ke tempat eyang kita atau nenek kita, kita langsung masuk ke dapur. Masak apa sih yang gitu ya, ngambil sendiri gitu. Ada nasi, ada sayur, macam-macam lauk-lauk seperti itu. Betul, betul. Oke. Untuk lokasinya sendiri Mbak, tepatnya itu di alamatnya di mana sih Mbak? Kalau di Geblek Pari ini masuk ke dalam namanya Dusun Pronosutan, Desa Kembang, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo. Jadi kebetulan saya ini juga darahnya darah sini nih Mas Agung. Jadi bapak saya itu dari Pronosutan, ini Desa Pronosutan, ibu saya Giri Mulyo. Jadi memang benar-benar asli dari Kulon Progo ya. Oke, Mbak Putri, untuk jam bukanya sendiri ya, itu dibukanya di jam berapa dan tutupnya di jam berapa? Geblek Pari itu buka dari Senin sampai Jumat. Kita kalau hari Senin sampai Jumat bukanya jam 8 sampai jam 8 malam. Sabtu Minggu lebih pagi, jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Untuk media sosialnya sendiri ya pasti ada Instagram. Ya, kami ada Instagram officialnya di @geblekpari. Itu teman-teman bisa melihat kegiatan-kegiatan di Geblek Pari. Kadang-kadang bisa melihat artis-artis yang lagi datang. Itu ada di situ. Kemudian banyak pengunjung-pengunjung kita yang memang fotonya bagus-bagus gitu ya. Dan kita repost di situ. Siap ya. Oke, Mbak Putri, ini cabangnya ada lagi ya? Bukan hanya di sini saja, bukan di Nanggulan ya? Ya, kebetulan ada Geblek Pari ini yang pertama. Kemudian kita sudah ada beberapa grup kita di Kulon Progo. Ada Pari Boro, Kali Bawang, dan Pari Klegung, itu di Dekso. Jadi grup kita ada di seputaran Kulon Progo ini yang kita berbagai destinasi yang bisa menjadi buat pilihan para pecinta kuliner nih tentunya. Ya, Mbak Putri, tadi kan saya sempat pas datang di sini tuh unik nih, ada VW-nya sama ada skuternya. Boleh sedikit diceritakan itu konsepnya seperti apa sih Mbak? Jadi dengan berjalannya waktu gitu ya, dengan seiringnya perkembangan situasi kita dalam wisata gitu, akhirnya mengalir gitu keinginan atau menangkap kebutuhan. Di sini kan ada kuliner, ya kan. Kemudian kita semakin kesini bisa berkembang menjadi wisata kuliner. Kemudian berkembang lagi menjadi destinasi wisata kuliner. Jadi beberapa fasilitas tambahan ini melengkapi gitu Mas Agung kebutuhan pengunjung-pengunjung kita. Jadi mulai dari skuter kita ada, pengunjung bisa naik skuter, keliling persawahan, bisa juga naik sepeda kalau mau yang berkeringat gitu kan, sehat, bisa pakai sepeda. Dan juga VW ini
merupakan salah satu fasilitas juga karena bisa berkeliling persawahan dan perbukitan menoreh itu nanti dengan sensasi yang berbeda. Kan dia naik VW, bisa foto-foto. Yang sekarang kan lagi dicari itu hitsnya healing ya. berfoto gitu. Oke. Jadi ini kesempatan nih buat teman-teman ya, kalau misalkan punya beban yang berat ya, stres dengan pekerjaan, stres dengan segala macam hal. Nah, Geblek Pari ini salah satu pilihan ya. Betul. Jadi bisa teman-teman bisa sekaligus healing sama juga kulineran. Iya. Gitu. Okay. Sudah lengkap lah di Lengkap sini. ya. Untuk price-nya nih Mbak, dari menunya dulu deh. Rata-ratanya itu berapa sih? Jadi Geblek Pari ini warung yang kita sebut tetap warung ya, karena ini adalah konsep sederhana, warung makan. Harganya tuh menurut saya sangat ramah di kantong, baik itu wisatawan domestik maupun misalnya di luar kota. Nasi sayur di Geblek Pari itu 10.000 sepuasnya Mas Agung. Asik ini. 10.000 ya. Tetap sama 10.000 sepuasnya. Kita cuma hitung lauk yang diambil aja. Lauknya tuh kan bervariasi ya, dari harga 5.000 itu dapat telur crispy yang sepiring ini gitu ya. Ada ayam, ada mangut, ada tempe tahu. Itu makanan-makanan rumahan dengan cita rasa yang saya yakin itu dibuatnya dengan cinta. Ini nih yang dicari. Oke, kalau dari VW-nya itu harganya berapa sih? Dia berarti sewa ya? Iya, jadi pengunjung itu nanti kalau misalnya kepingin naik VW biasanya reservasi, karena kan mesti jam berapa berangkatnya gitu. Kita juga harus nyiapin ada mas-mas drivernya juga. Itu satu VW itu 350.000 Mas. Itu kapasitas 4 orang. Jadi kita per rute lah ya, satu VW itu untuk 4 orang, dan rutenya itu tadi mengelilingi beberapa spot-spot foto yang biasanya tuh yang paling disenangin sama pengunjung itu berhenti untuk foto di mana yang mereka suka gitu. Nanti habis itu kembali lagi ke Geblek Pari. Iya. Jadi teman-teman pasti ketika sudah di sini tuh nggak pengen pulang-pulang ini kayaknya ya. Iya nih, bisa betah nih. Oke, Mbak Putri, seperti tadi yang saya katakan di awal ya, saya punya tagline ya, Batas Lim itu punya tagline, berubah atau kalah gitu. Nah, kalau kita melihat dari permukaan saja nih kan, dari Instagram bahwa memang ada, tadi sempat disebutkan bahwa ada beberapa public figure yang bermain ke sini atau juga pernah digunakan Geblek Pari itu digunakan untuk tempat syuting ya. Nah, pasti dari segi kesuksesan yang sudah diraih sama Mbak Putri di Geblek Parinya itu pasti kan ada cerita nih, ya kan? Ada cerita yang tadi saya katakan berdarah-darah gitu kan. Nah, boleh sedikit diceritakan Mbak Putri awal mulanya merintis Geblek Pari sehingga sampai saat ini itu bisa dikenal banyak orang. Oke, jadi pasti kalau dimanapun kita usaha atau bekerja lah ya, pasti ada proses di awal yang pasti nggak enak. Sama halnya dengan kami, saya berangkat dari orang yang tidak ada basic usaha, Mas. Tidak juga diturunkan dari keluarga yang memang turun-temurun adalah orang dagang atau mungkin pengusaha gitu ya. Tidak, betul-betul kami memulainya dari nol. Jadi belajar otodidak, belajar dari keadaan gitu. Nah, waktu merintis usaha ini sebenarnya statusnya masih karyawan, Mas. Oh gitu. Masih bekerja. Statusnya karyawan, masih bekerja, dan apa namanya, tetap harus menjalani kewajiban sebagai profesional di sebuah perusahaan, tetapi harus juga bagaimana merintis usaha ini supaya nantinya bisa berkembang. Itu kan betul-betul membutuhkan ini ya, apa namanya, effort yang tidak sedikit, dan jam yang harus kita bagi-bagi gitu. Kemudian waktu itu kendalanya, tempat ini sangat jauh waktu itu dari kota. Itu kami luar biasa juga sih mengajak teman-teman dari Jogja misalnya,
kita waktu itu saya belum berpikir bahwa akan banyak pengunjung dari luar kota gitu. Ya dari Jogja aja datang ke sini tuh udah syukur lah ya, senang gitu. Apa namanya? Kemudian bagaimana mereka bisa sampai ke sini dan melihat bahwa potensinya ini luar biasa waktu itu. Jadi khususnya dari kami sendiri itu berjuangnya supaya orang datang ke sini itu dengan berbagai cara. Waktu itu hanya bisa dari teman-teman sendiri, Mas Agung. Jadi tidak bagaimana kami menyasar orang luar di luar kami, kan itu agak susah juga waktu itu. Jadi bisanya ya teman-teman sendiri diundang. Teman-teman sendiri aja yang datang waktu itu bilang jauh banget sih Put, gitu kan. Usahanya kok sampai ke mana ujung sana enggak kok deket kok. Saya selalu menyederhanakan gitu. Itu mana sih sama Godean mananya. Jadi kebanyakan apa namanya pada notisnya hanya sampai Godean saja. Godean ke barat itu jarang mereka tahu waktu itu. Dari teman dari mulut ke mulut, dari komunitas gitu, teman-teman kita semua kita undang lah, main dong ke tempat kami di Geblek Pari gitu. Nah dari situ akhirnya dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, nanti temennya punya temen gitu-gitu ya. Akhirnya mulai satu demi satu gitu. Dulu pengunjung datang 1, 2 gitu udah wah rasanya banget gitu. Bahwa ada yang sampai ke sini dan nggak kesasar. Gitu. Jadi memang benar sih Mbak Putri bahwa marketing yang paling murah itu adalah mulut ke mulut. Betul ya. Betul. Jadi ketika kita pastikan ada relasi, ada teman, sanak saudara. Nah, ketika kita punya sesuatu usaha dan kita mau mengangkat, ya kita coba sebarkan dulu nih ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tetapi juga diimbangi dengan keunikan, ya kan? Betul. Jadi ada yang memang benar kita jual dari segi produk itu kita jual, dan ketika memang sudah ada sesuatu yang unik, nah pastinya dia akan menyebarkan ke orang banyak, gitu ya. Oke, Mbak Putri ya, kalau dari tagline berubah atau kalah, ya ada nggak sih sesuatu hal di masa perjalanan hidup Mbak Putri sampai saat ini itu ada nggak yang sesuai dengan berubah atau kalah? Itu kayaknya relate banget ya Mas sama saya pribadi sih, sebenarnya relate banget. Jadi berubah atau kalah, saya rasa semua orang yang waktu sekarang saat ini mungkin sudah mengalami suatu keberhasilan versi masing-masing ya, karena keberhasilan itu pasti standarnya berbeda setiap orang. Tapi ketika seseorang mencapai titik keberhasilannya versi kita masing-masing, itu masa lalu pasti ada sesuatu yang titik terendah dalam hidupnya yang membuat dia bisa berubah. Dia nggak mau kalah gitu. Itu juga sama Mas Agung. Saya pun mengalami. Sebenarnya banyak hal di kehidupan saya yang membentuk saya menjadi seorang pribadi, seorang perempuan yang mandiri, yang kuat, dan punya fighting spirit gitu. Karena dari kecil memang sudah dibentuk oleh keadaan supaya kita tuh mandiri gitu dengan sendirinya. Dari mulai dulu saya sekolahnya tuh pindah-pindah. Dulu kan kebetulan orang tua orang Kulon Progo. Kemudian karena keadaan, karena situasi, akhirnya harus merantau atau transmigrasi ke Sumatera Utara waktu itu. Nah, cukup jauh ya. Cukup jauh, dan saya lihat waktu itu saya masih SD, Mas. Karena TK saya sempat di sini di Nanggulan. TK aku di Nanggulan karena kebetulan kan orang Kulon Progo. Ya, di waktu SD itu saya melihat perjuangan orang tua saya itu juga cukup berat, karena orang transmigrasi itu nggak gampang. Iya benar. Ada di suatu tempat yang belum pernah kita datengin, dengan kehidupan sosial yang sangat keras gitu, karena orangnya beda-beda. Belum lagi demografinya yang sangat wow gitu ya, jauh dari kota, ini ada di pedalaman dan segala macam, dan itu harus bertahan hidup, dalam tanda kutip bertahan hidup. Itu sudah luar biasa. Dari situlah
saya sudah ditempa selama kehidupan. Kalau misalnya dari sisi finansial keluarga itu juga nggak bagus-bagus banget, karena kalau bagus nggak mungkin sampai ke transmigrasi, Mas. Gimana caranya saya bisa sekolah, itu yang saya pikirkan waktu itu. Jadi belajar biar dapat juara 1 tuh bukan buat gimana-gimana, supaya biar dapat beasiswa gitu, untuk nggak bayar sekolah. Itu sampai dengan lulus SMA. SD saya di Medan, pindah lagi ke Sumatera Selatan. Itu aja udah beda tempat ini. Harus belajar lagi nih karakter orang di sana gimana, tetangga-tetangganya gimana, kehidupan gimana. Pindah lagi di Sumatera Selatan, tetap sama, saya harus berjuang biar dapat ranking di kelas supaya nggak bayar sekolah. Sampai akhirnya saya SMA itu juga dipindahkan lagi ke Jawa, tepatnya Jawa Timur. Itu bukan kenapa-kenapa, itu supaya bisa sekolah juga. Jadi saya dititipin di sebuah panti asuhan, gitu ya. Di situ ditempa juga kehidupan yang beda lagi, dari Sumatera Utara ke Sumatera Selatan, ini ke Jawa Timur, ya kan. Dan itu di sebuah panti asuhan yang bersama dengan banyak orang. Itu juga struggle juga, bagaimana bisa hidup di situ dengan damai, ya kan. Tetapi ini orang-orangnya berangkat dari berbeda-beda latar belakang, dan semuanya nggak baik-baik aja, ya kan Mas Agung? Kalau di situ pasti punya latar belakang yang kelam-kelam juga di situ. Tapi saya juga tetap harus berpikir gimana caranya saya bisa membuat sesuatu yang menolong orang tua saya nanti. Ya tetap sama, saya harus tetap juara 1, harus belajar dari jam 4 pagi, saya bangun. Di sana itu ada ini Mas, bersih-bersih itu jam berapa sampai jam berapa, masak untuk semua orang di situ dan segala macam. Itu benar-benar dialamin di situ, di panti asuhan itu. Sampai akhirnya saya lulus, memang dapat beasiswa benar untuk kuliah di Universitas Jember waktu itu. Satu sekolah hanya 2 orang yang dapat. Termasuk saya dan teman saya cewek juga gitu. Kita itu lomba-lombaan dulu tuh sekolahnya. Aku ranking 1, dia ranking 2. Aku ranking 2, dia ranking 1. Dan kebetulan kita dapat beasiswanya bareng. Tetapi ternyata apa yang kita inginkan itu belum tentu Tuhan kasih. Karena Tuhan punya rencana yang lain. Kalau saya dapat beasiswa di Jember, saya ambil. Kuliahnya itu pastinya nggak bayar ya, gratis. Tapi biaya hidup mungkin kan nggak bayar, ngekos, makan sehari-hari ya Mas Agung. Terus belum lagi ngerjain tugas dan macam-macam. Itu realistis, nggak akan bisa saya di situ. Akhirnya saya putuskan ini nggak akan lanjut di situ lah ibaratnya. Tapi saya juga udah bersyukur dapat beasiswa itu, karena itu beasiswa prestasi. Seiring berjalannya waktu, ini ada sesuatu yang berontak dalam diri saya, karena kok saya nggak bisa kuliah ya, padahal saya ini dapat juara terus, terus teman-teman saya yang biasa-biasa aja di sekolah dapat bisa kuliah di universitas yang ternama juga. Itu rasanya nggak enak banget. Saya sempat bakar juga nih beberapa sertifikat saya, penghargaan segala macam, supaya saya bisa memupus rasa kekecewaan saya terhadap keadaan. Gitu Mas, itu rasanya nggak enak sekali. Tapi akhirnya saya memulai lagi perjuangan saya. Dari yang dulu perjuangan pindah-pindah itu segala macam, ini memulai lagi perjuangan untuk bisa gimana caranya bisa survive, paling nggak untuk hidup, makan, betul. Yang paling ringan. Akhirnya saya mulai ke Jogja, ikut sama kakak sepupu gitu ya, ikut kerja sana sini, ya kerja di jadi waiter, jadi apa gitu. Gaji saya 300.000 per bulan, tetap saya syukurin, paling nggak buat makan sama bayar kos. Nah dari situ perjuangan tetap ada terus. Di tahun 2007 itulah titik terendah saya. Di saat suatu ketika di tahun 2007 itu saya tidak punya uang sama sekali sepeser pun di dompet saya, bahkan Rp1.000 pun, koin ya, koin pun nggak ada di dompet saya. Itu benar-benar saya tuh udah kayak, ini hidup mau gimana ini? Saya sendirian ngekos, pekerjaan ya hanya seadanya.
dan nggak punya uang sepeser pun. Itu benar-benar saya udah nangis. Saya cuma bisa doa. Ini kalau cerita merinding deh saya. Saya minta tolong sama yang di atas, tolong. Saya nggak tahu lagi harus gimana. Saya hanya pasrah aja. Mau dibawa kemana? Gitu. Mau diapain? Mau dibawa kemana sama yang di atas? Saya pasrah aja. Dari situlah mungkin kepasrahan kita sebagai manusia di titik terendah, gak punya apa-apa, itu selalu ada pertolongan dari yang di atas, ya Mas ya. Betul. Akhirnya saya berjumpa dengan yang sekarang menjadi suami saya, berjumpa dengan seorang pria yang tidak main-main gitu ya, tetapi kita bersama-sama membangun sesuatu yang tujuannya ke masa depan. Nah dari situlah saya mulai ada yang menggandeng gitu. Asik. Ya. Saya bisa kerja lagi karena nggak ada kendaraan, dia yang nganterin saya untuk masukin lamaran-lamaran. Akhirnya di suatu ketika saya juga bisa kuliah lagi. Kuliahnya malam, paginya kerja gitu. Di Stinus di Jalan Palagan waktu itu. Nah dari situlah mulai ada titik terang, ada sesuatu yang berubah dalam hidup saya, gitu ya. Saya tetap punya tekad, saya nggak mau kalah. Saya nggak mau kalah dengan keadaan saya yang di bawah ini, gitu Mas. Saya punya tekad yang kuat untuk bisa suatu saat saya bisa paling nggak melihat ke belakang ini bisa ketawa, senyum gitu. Nah dari situlah akhirnya perjalanan dimulai, saya bisa kuliah sambil kerja. Dari situ finansialnya mulai membaik. Dari gaji 300 bisa dapat pekerjaan yang gajinya 700, gajinya 1 juta dan gitu-gitu ya. Itu menurut saya itu sudah membaik. Nah pada suatu ketika saya bekerja di sebuah perusahaan yang berkaitan dengan sebuah bank. Karena saya sudah statusnya ini sudah sudah lulus kuliah 2014, saya kuliah 2009. Akhirnya saya menyandang gelar sarjana. dengan perjuangan yang panjang yang luar biasa. Akhirnya mimpi saya menjadi sarjana, yang dulu mungkin bayangan saya kuliahnya lancar-lancar aja ya, habis lulus SMA langsung kuliah, tapi ternyata Tuhan kasih jalan yang terjal dulu nih sampai bisa dapat ijazah. Nah dari situlah kemudian dari sisi pekerjaan membaik, dari sisi gaji yang diberikan juga disesuaikan dengan ijazah ya, karena kalian SMA waktu itu saya belum punya ijazah ya, pokoknya kerja seadanya. Sekarang kan sudah berbeda. Nah dari situ mulai terbentuk suatu kegiatan di perusahaan yang pastinya berbeda ya Mas. Kita bertemu dengan orang-orang di perbankan, dengan nasabah-nasabah, dan itu pasti koneksinya juga akan terbentuk di situ. Nah tahun 2017, karena saya waktu itu kerja di 2015, karena saya lulus kuliah 2014. Kerja itu mulai 2015, jadi ada setahun itu yang kerja masih kesana kesini. Nah di tahun 2017 itulah akhirnya kami ada kesempatan untuk membuat usaha geblek pari yang waktu itu hanya berpikir kita buat warung sederhana aja, gitu ya. Dari situlah karena saya ada di sebuah perusahaan yang cukup bagus, saya juga ditempatkan di kantor sebuah bank yang di Jogja juga cukup bagus. Koneksinya mulai bertambah, gitu ya Mas. Jadi dari koneksi-koneksi inilah saya tetap pertahankan supaya semuanya terjalin dengan baik. Seperti itu. Jadi setelah membuka geblek pari ini, saya masih bekerja Mas. Saya tetap karyawan waktu itu, karena nggak mungkin juga logikanya masih merintis usaha tiba-tiba keluar dari pekerjaan. Itu kayaknya menurut saya itu pegangannya nggak ada gitu. Karena usaha ini kan juga baru merintis. Akhirnya dengan kerja dan juga merintis usaha itu memang nggak mudah. Saya tahu karena saya ngalamin. Dulu beberapa dapat cerita dari orang merintis usaha sambil kerja itu, waduh berat gini-gini. Ternyata memang benar.
Itu udah nggak ada istirahatnya sama sekali, karena Senin Mbak. sampai Jumat harus bekerja, kemudian Sabtu Minggu harus stay di tempat usaha, merintis, membuat suatu sistem bagaimana ini promosinya harus bagaimana, kemudian ini manajerialnya dibentuk seperti apa, ini karyawannya harus bagaimana supaya satu komando dan segala macam. Itu banyak banget PR-nya. Dan itu hanya dikerjakan sendiri tanpa mentor, kita nggak ada mentor, nggak ada apa. Ya terbentur sana sini, tapi akhirnya dengan ketekunan dan semangat karena mau merubah. Dari pribadi saya tuh, saya ingin merubah diri saya yang dulu di titik terendah itu supaya bisa paling nggak menjadi berkat buat saya sendiri dan juga buat orang sekitar. Seperti itu. Oke. Cukup luar biasa ini Mbak Putri ya, perjalanannya cukup panjang sekali. Cukup panjang. Ya, dari tadi transmigrasi ya, pindah-pindah ke kota satu ke kota yang lainnya, dan di sana Mbak Putri itu sudah mulai ditempa. Iya, Ya. betul. Sudah mulai ditempa dan pada akhirnya dia kembali memilih ke Jogja untuk ngebangun usaha ini, dan tentunya dipertemukan dengan sosok pria tadi itu. Iya, betul. Iya. Yang memberikan spirit Mbak Putri sehingga bisa naik sampai saat ini. Dan ternyata bahwa betul kalau misalkan kita berdua dengan pasangan itu sefrekuensi, kita berangkat sama-sama dari nol, kita membangun bersama, itu memang spirit atau apa ya, semangatnya itu berbeda gitu. Karena kita bergandengan tangan, kita nggak lari sendiri. Kita kalau lari mau bareng-bareng nih, gitu. Jadi benar-benar apa yang kita kerjakan itu seritme. Itu yang membuat menurut saya sebuah keluarga atau mungkin pasangan yang bisnisnya bareng, dikelola bareng, itu bisa naik atau bareng-bareng berlari itu karena memang seritme ya, seide, seritme dan sefrekuensi. Seperti itu. Iya, itu pembelajaran yang cukup luar biasa nih dari Mbak Putri ya, bagi teman-teman yang mungkin saat ini juga masih mencari pasangan, carilah pasangan yang satu ritme, satu frekuensi. Kalau kita mau lari bareng, gitu. Jangan yang satu lari, yang satu jalan kan digeret, nggak bisa kenceng nih larinya. Oke, Mbak Putri, thank you ya. Kita sudah bertemu dan satu frame dan sedikit banyak cerita dari kesuksesannya owner dari Geblek Pari ya. Sama-sama. Dan terakhir Mbak Putri, boleh kasih pesan inspirasi nih buat teman-teman mungkin yang saat ini sedang down ya, sedang down dalam membangun usaha, dan tentunya dari pengalaman Mbak Putri sudah mulai dari bawah dan sekarang sudah berkecukupan di atas. Nah, boleh dikasih pesan teman-teman yang mau memulai merintis atau sedang down di saat ini. Saya karena mengalami sendiri ya teman-teman, jadi siapapun kita, bagaimanapun kita, keadaan kita, mau kita waktu di bawah sama sekalipun, ketika kita sudah pasrah sama yang di atas, itu benar-benar akan muncul kekuatan yang kita nggak duga. Dari kekuatan itulah kita akan berusaha itu akan sebaik-baiknya. Karena menurut saya ketika kita berusaha sebaik-baiknya itu pasti akan ada jalan. Yang penting jangan menyerah. Kalau waktu itu saya nyerah, dalam tanda kutip ya, saya perempuan nih, ada di titik bawah nih. Saya mungkin bisa melakukan segala cara ya Mas, untuk ibaratnya ya bangkit waktu itu secara instan. Tapi saya nggak mau itu. Saya punya angan-angan, punya cita-cita, suatu saat ketika saya sudah berhasil itu rasanya itu damai gitu. Rasanya itu puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, jangan pernah menyerah ketika kita ada di situasi bawah pun, ketika terpasrah sama yang di atas, pertolongan itu pasti datang, dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Nanti buahnya akan ada. Siap. Oke, poin yang bisa kita ambil di season kali ini ya bersama Mbak Putri, bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita. Iya, betul. Jadi ketika kita ada di dalam posisi terbawah,
itu kita berusaha terus, Iya. ya kan? Kita berusaha terus, walaupun memang dalam usaha itu belum kelihatan nih hasilnya, Iya, kan? betul. Belum kelihatan hasilnya. Nanti pasti Tuhan, kembali lagi, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan Tuhan pasti akan melihat usaha Iya. kita dengan tulus, dan nantinya kita akan bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Iya, betul sekali. Oke, ya, thank you Mbak Putri. Makasih Mas. Terima kasih sudah satu frame di channel Batas iya. Limit. Oh, ini benar, Du. Oke. Ini kita ada beberapa ini loh Mas. Oke. Sambil makan-makan Siap, ya. Ini siap. ada apa namanya? Makanan khasnya dari Kulon geblek Progo. pari. Geblek ini ya. Namanya geblek. Jadi kenapa namanya geblek pari ya karena salah satunya ini ceritanya. Ini ada suatu kudapan atau snack ya dari bahan pati singkong Oke. yang namanya geblek. Oke. Mungkin teman-teman kalau yang belum tahu, geblek itu warnanya putih. Dia bentuknya kayak angka 8 gitu. Oke. Inilah yang menjadi apa namanya ciri khas Ciri khas. dari Kulon Progo. Itu yang kami angkat namanya geblek. Kemudian ada hamparan padi, itu bahasa Jawanya pari. Nah, ini namanya geblek pari. Geblek gitu. pari. Oke. Saya jadi keingat ya, apa namanya, ibu saya almarhum ibu saya kan dia punya orang tua itu juga asli Kulon Progo ya. Jadi ketika saya masa kecil itu, ketika bermain di Kulon Progo itu pasti disuguhi geblek. Ya benar sih, angkanya 88. Nah, jadi saya kembali ke sini itu jadi ke flashback. Keingat dengan menu khas dari Kulon Progo gitu. Siap, nanti Mas Agung cipin ya. Siap. Kan ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan untuk season kali ini, dan seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe serta notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal untuk video-video menarik dari channel Batas Limit, tentunya sesuai dengan tagline kita, berubah atau kalah. Sampai di season berikutnya, bye bye.